Gue udah lama banget di saham, gue udah pernah kenal bandar, gue pernah kenal sama bos-bos sekuritas, aset management, gue udah pernah lihat market maker cara kerjanya gimana gitu. Gue udah tahu, kayak misalnya kenapa gue bisa bilang nggak transparan gitu. Kayak contoh kemarin, itu ada saham yang turun, ya kan? Saham market cap besar yang turun. Depannya G, belakangnya O, kalian tebak sendiri. Itu turun tuh, ya kan? Retail kekunci. Contohnya, transparan. ARA ARB, ya kan? Itu nggak simetris gimana caranya? Kalian pikir itu nguntungin retail? Enggak, itu buat ngebantai kalian. Justru ARB kecil 7%. Itu buat ngebantai kalian biar kena kunci. Gimana caranya bisa keluar dari ARB itu? Kalian pakai sekuritas yang servernya deket sama bursa. Nah, makanya bisa keluar tuh pakai MG gitu kan. Karena servernya deket sama bursa efek. Nah, itu hal-hal yang kalian nggak tahu dan gue udah terjun dalam. Jadi, gue ngomong aset-aset ini bukan berdasarkan cuman view dari luar, ya, bukan gue cari di Google, tapi ini pengalaman pribadi gue. Kita ngomong obligasi, ya, gue udah pernah beli obligasi yang miliaran. Gue udah pernah coba trading bahkan obligasi, ya, karena gue kurang suka karena returnnya kecil. Itu preferensi. Banyak yang suka obligasi karena itu aman dan returnnya kecil. Kalau gue nggak suka return yang kecil. Jadi gue bukan preferensi gue obligasi. Kita ngomongin properti. Oke, mungkin kalian ada bilang, oh lu nggak pernah punya kos-kosan, jadi lu nggak tahu internal rate of return. Betul, gue nggak pernah punya kos-kosan. Tapi di sini, kalau kalian mau tanya gue, misalnya, oh cari properti itu gimana? Lu mau main yang gimana? Ya, mau cari yang capital gain? Ini gue bikin workshop properti juga nih di sini. Kalian mau cari yang capital gain atau kalian mau cari yang dapat income bulanan? Pilih dulu satu-satu. Mau capital gain ya jangan cari yang di Indo. Indo udah nggak mungkin dapat. Kalian ke Dubai aja cari capital gain. Kalau mau yang fixed income besar, fixed income daripada kalian beli kos-kosan doang, itu internal rate of return-nya mungkin 13-14%, tapi itu di atas buku. Tapi kalau kalian mau real return, kalian cari misalnya apartemen yang low class dan kalian cari yang yieldnya tinggi. Oh, tapi kan apartemen yieldnya 2-3% kalau di Indonesia. Bisa cari ya. Ini langsung aja buka di OLX, Puri Parkview itu 300-400 juta. Kalau misal kalian buka di Jendela 360 atau di tempat sewa lain, itu harga sewa per tahunnya studio yang 20-an meter gue lupa, itu hampir 9% yieldnya. 9-10%. Lu tinggal beli aja tuh apartemen. Ini gue kasih cheat sheet yang nggak usah ikut workshop. Dapat yield 10% ya per tahun dari properti. Kalau kalian mau 15, jangan main di yang hunian doang ya. Kalian bisa main di tempat contohnya mau 15%, kalian bisa bikin office space ya kan, bikin tempat jadi bar atau jadi yang lain. Jadi propertinya dikembangin jadi F&B, jadi bar. Apakah gua ada investasi di properti? Ada, tapi gua nggak bisa disebut sini. Anggap aja itu investasinya properti plus lifestyle lah. Jadi gue nggak usah sebut di sini. Jadi kalau kalian tanya properti, apakah gue mendalami? Gue juga udah pernah cari. Karena gue bilang tadi, gue dalam misi untuk mencari aset kelas yang terbaik. Next ya, gold. Ya, gold kita tahu emas 1 kilo. Sekarang kalau gue beli pun 10 tahun lagi 1 kilo lagi. Jadi buat gue nggak ada gunanya. Dan yang terakhir, kripto. Ini menurut gue punya proxy untuk melihat masa depan. Artificial intelligence, metaverse, DeFi, semua yang paling canggih-canggih, semua orang paling pintar yang gue tahu udah pindah ke industri ini. Jadi ini adalah evaluasi gue ya. Jadi ini evaluasi secara objektif karena gue udah pernah cobain semuanya. Kita kan udah bahas kenapa kripto itu bagus untuk pemula. Sekarang kita